Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa channel Islam kita yang berbahagia, bahwa pada kondisi sekarang ini kita masih dalam kondisi musibah. Musibah begitu besar di negara kita dan negara-negara lain mengalami hal yang sama. Oleh karena itu banyak perubahan terjadi, apa pendidikan, ekonomi, bahkan dalam beribadat pun terjadi perubahan-perubahan, termasuk ibadah yang sering dilakukan jemaah bisa menjadi dilakukan dengan secara menyendiri di rumah. Nah, pada kali ini kita akan mencoba membahas sholat Id Al-Fitri, di mana Al-Fitri ini kita lakukan sesuai puasa, kita akan lakukan. Hadirin yang berbahagia, sholat itu ada dua. Pertama, Idul Adha, dan kedua, Idul Fitri. Idul Adha disolatkan berdasarkan firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kawthar, fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Nah, ini berkenaan dengan surat Idul Adha. Sementara Idul Fitri ini berdasarkan hadis Rasulullah yang berbunyi, Hamsu salatin katabahullahu ta'ala ala ibadihi. Qala lahu, hal alayya ghairuha? Qala la illa tatawwa. Ada 5 salat yang Allah wajibkan kepada hambanya. Maka Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, hal alayya ghairuha? Apakah ada kewajiban lain pada itu? Qala la. Rasulullah menjawab, tidak ada, illa tatawwa, kecuali hanya sholat saja. Nah, jadi Idul Fitri ini berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad SAW seperti tadi itu. Kemudian apa caranya untuk sholat Id ini dilakukan? Sholat Id ini dilakukan dengan 2 cara. Pertama, dilakukan dengan cara berjamaah. Yang kedua, dilakukan dengan cara menyendiri. Kalau berjamaah, ada khutbah yang dilakukan, yaitu khutbah itu dilakukan dengan 2 juga caranya. Pertama, dilakukan dengan 1 khutbah saja, dan kedua, khutbah dilakukan dengan 2 khutbah seperti sholat Jumat. Nah, ini jadi kalau kita mau laksanakan Id dengan berjamaah, maka ada khutbahnya. Dilakukan dengan 2 khutbah dan dilakukan dengan 1 khutbah. Nah, bagi kita yang tidak bisa melaksanakan Idul Fitri dengan berjamaah, kita bisa lakukan dengan menyendiri di rumah. Dengan cara apa? Bagaimana? Nah, caranya begini. Ada 2 rakaat Idul Fitri itu. Rakaat pertama dan rakaat kedua. Rakaat pertama dilakukan dengan tata cara seperti sholat biasa, berniat usalli sunnatal Idul Fitri rakaat ini lillahi ta'ala. Kemudian baca takbir. Baca takbir ini disebut dengan takbiratul ihram. Kemudian setelah itu membaca doa al-iftitah. Baru membaca takbir 7 kali.
yang disilangi dengan setiap takbir itu dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar. Berulang-ulang 7 kali takbir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Setelah 7 kali baru membaca Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah dibaca, baru membaca ayat. Pilih mana-mana ayat yang bisa dilakukan. Boleh ayat yang dihafal, misalnya Al-Kafirun, kemudian dibaca dengan nanti juga dengan Al-Ikhlas. Selesai rakaat pertama, mengambil rakaat kedua. Rakaat kedua dilakukan dengan cara membaca takbir 5 kali. Diselangi dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Allahu akbar. 5 kali. Baru membaca Al-Fatihah, membaca ayat Al-Quran, selesailah rakaat kedua. Jadi rakaatnya pertama ada 7 baca takbir, dan rakaat kedua baca takbir ada 5 kali bacaan. Nah, dengan demikian maka selesailah sholat Idul Fitri kalau menyendiri. Tapi berjamaah ada sunnah membaca khutbah oleh sang khatib nanti atau imamnya. Mudah-mudahan kondisi kita yang masih stabil ini Allah hilangkan, kemudian kita normal kembali. Berdoa pada Allah semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.